Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Nugraha, mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, asal sekolah SMA Negeri 1 Vihara, Kecamatan Vihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan terkait dengan materi analisis teks laporan hasil observasi di kelas 10 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Demikian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalian sehat-sehat semuanya ya? Semoga sehat selalu. Sudah sarapan? Sudah. Sekali. Baik, sebelum memulai kepada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berdoa, dan untuk berdoa silakan dipimpin oleh pimpinan pelajar, Saudara Widya. Ya, silakan. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak akan mengecek dulu kehadiran kalian ya. Di kelas 10 kan? Iya. Kelas 10. Adelia hadir ya. Anissa hadir. Juheni izin. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan belajar terkait tentang menganalisis sebuah teks laporan hasil observasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini itu ada di sini, lihat. Yang pertama, tujuan pelajaran kita pada pertemuan kali ini yang terkait tentang materi teks LHO dan struktur teks laporan hasil observasi. Itu yang pertama. Berikutnya, tujuan pelajaran kita pada pertemuan kali ini, berikutnya peserta didik dapat menganalisis. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami kaidah pembahasan teks laporan hasil observasi. Bisa dipahami? Bisa. Kalau sudah bisa dipahami, lanjutkan. Kemudian ada sebuah format penilaian yang akan diberikan pada kegiatan materi ini. Ini diantaranya ada dua. Yang pertama, pengumuman isi teks. Yang kedua, kemampuan menyampaikan alasan. Kemudian berikutnya itu ada penilaian asesmen formatif. Jadi kalian kan dipilih sama Bapak di awal pembelajaran
bagaimana kalian paham dulu sebelum Bapak menyampaikan tentang terkait materi tes LHO. Dan yang terakhir kan ada penilaian sumatif, sejauh mana kalian memahami yang Bapak sampaikan terkait pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Insya Allah itu penilaian terkait tentang materi ini, dan soalnya hanya sedikit tentang pilihan. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Luar biasa. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, supaya kalian tetap semangat belajarnya, ini tes dulu ya. Siap tidak? Siap. Oke, siap belajar? Siap. Tes berikutnya semuanya berdiri supaya ini. Sekarang tes berikut yang pertama, tepuk tangan 1 kali sebelah kanan, tepuk tangan 2 kali kanan kiri, tepuk tangan 3 kali kanan kiri atas. Bisa dipahami? Bisa. Oke, masih semangat? Masih. Kita mulai. Yang salah dan bisa nyanyi, mau tidak? Boleh. Boleh ya, tapi jangan salah untuk benar ya. Oke, kita mulai sekarang. Tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 2 kali. Oke, luar biasa. Tepuk tangan semua. Coba kalian bikin slogan kan 10-2. Bikin slogan kan? Ya. Begitu kan? 10-2. Mantap sekali. Tepuk tangan. Sekarang coba lakukan terakhir tepuk salut. Bisa tepuk salut? Bisa. Coba kita mulai sekarang. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Luar biasa. Duduk kembali, silakan. Bapak percaya sekarang pada hari ini kalian sudah siap untuk melakukan pembelajaran yang terkait materi yang Bapak sampaikan tentang menganalisis struktur teks laporan hasil. Nah, sebelum kepada pembelajaran yang inti, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian semua. Apakah kalian pernah mengenal tentang teks laporan hasil observasi? Nah, Siapa? Pernah? Nah. Siapa namanya? Andy. Pernah mengenal teks laporan hasil observasi? Nah, Ya. Pada saat kapan? pada saat P5 di Kampung Bogor. Oh, itu melakukan laporan hasil observasi. Observasi. Kegiatannya tentang apa? Serem tahu. Seren tahu. Tepuk tangan. Jadi sudah mengenal tentang teks laporan hasil observasi. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, coba. Sebuah teks laporan observasi itu harus dibuat secara objektif. Ada yang tahu? Ada yang tahu harus objektif? Oh, siapa? Selvia. Ya. Apa, Sel? Jadi penelitian yang tidak dibuat secara fakta. Oh iya, penelitian yang tidak dibuat-buat dan secara fakta. Luar biasa, sebelumnya tadi sudah pada tahu. Tepuk tangan. Yang berikutnya coba sebelum pada pembelajaran yang intinya. Laporan observasi itu dilakukan secara Langsung. tentunya dengan apa? Siapa? Sabrina. Dengan apa? Oh, dari ketika laporan observasi dilakukan langsung itu dengan Melihat. tepuk tangan. Oke, itu yang Bapak lakukan terkait dengan awal ini. Jadi kalian sudah siap untuk belajarnya kan? Sudah. Sudah siap? Sudah.
Semangat. Semangat. Harus semangat. Terima kasih. Mari kita pada inti permasalahan terkait tentang menganalisis sebuah teks laporan hasil observasi. Oke. Pengertian teks laporan hasil observasi itu secara umum, observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan detail. Siapa yang membacakan? Ada di halaman terkait tentang belalang anggrek ya. Ada di halaman berapa? Halaman 4 ya. Siapa yang berani untuk membaca tentang laporan hasil observasi terkait tentang belalang anggrek? Ada yang siap? Saya, Pak. Oh, Selfie ya? Sudah siap. Oke, silakan Selfie. Yang lain mohon menyimak ya. Ini contoh TKLAO terkait tentang belalang anggrek. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan membacakan tentang contoh teks LHO belalang anggrek. Belalang anggrek, teman-teman. Kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil observasi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Objek yang diobservasi adalah belalang anggrek. Pertama-tama, saya akan menyampaikan informasi untung terkait dengan belalang anggrek. Belalang anggrek atau Hymenopus coronatus adalah salah satu jenis belalang sentadu atau belalang sembah yang hidup di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Seperti namanya, belalang ini memiliki bentuk dan warna yang menyerupai bunga anggrek. Pada bagian berikutnya, saya akan menjelaskan ciri khas belalang anggrek yang terdiri atas bagian tubuh, bentuk tubuh, makanan, dan daur hidupnya. Bagian tubuh belalang anggrek terdiri atas kepala, toraks, dan abdomen. Di bagian kepala terdapat mata majemuk, mulut, dan 2 buah antena seperti benang. Seperti jenis belalang sentadu lainnya, kepala belalang anggrek dapat berputar 360. Di bagian toraks terdapat 3 pasang kaki. Kaki depan belalang anggrek yang panjang dan kuat dilengkapi dengan duri dan capit. Belalang anggrek memiliki 2 pasang sayap yang menutupi bagian abdomennya. Sayap depan berfungsi melindungi sayap belakang sehingga teksturnya lebih keras. Ukuran tubuh belalang anggrek berbeda antara jantan dan betina. Panjang tubuh belalang anggrek jantan sekitar 2,5 sampai 3 cm, sedangkan betina 6 sampai 7 cm. Tubuh mereka berwarna putih dengan aksen merah muda lembut atau cerah. Beberapa belalang bahkan berwarna benar-benar putih atau merah jambu. Namun, belalang anggrek dapat mengubah warna tubuhnya dalam hitungan sehari bergantung pada kondisi lingkungan, seperti kelembapan dan kondisi cahaya. Belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Mereka memangsa serangga lain yang bertubuh lebih kecil seperti japrik, capung, lebah, dan lalat. Belalang anggrek menggunakan bentuk dan warna tubuhnya untuk menarik perhatian mangsa. Saat mangsa mendekat, mereka akan menggunakan kaki depannya untuk menangkapnya. Belalang sembah hanya memangsa hewan yang masih hidup. Belalang anggrek merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Fase hidupnya terdiri dari telur, nimfa, dan dewasa. Belalang betina dapat bertelur sampai 300 butir. Telur tersebut diletakkan dalam sarang berbentuk buih putih yang disebut potreka. Potreka lama-lama akan mengeras dan melindungi telur-telur dari panas dan hujan. Telur-telur tersebut membutuhkan waktu sekitar 6 minggu untuk menetas. Saat menetas, nimfa belalang sembah sudah menyerupai belalang anggrek dewasa. Itulah mengapa belalang anggrek disebut mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan manfaat belalang anggrek berguna bagi manusia untuk membasmi hama berupa serangga, karena keindahannya belalang anggrek juga dijadikan peliharaan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kaitannya dengan percaya diri ya, dari lengkap sudah ya, dari orang tuanya ada yang mewakili dari laki-laki juga. Membacanya sudah dengan intonasi yang bagus, kemudian percaya diri, dan kemudian penjelasannya juga jelas. Kemudian yang bacaan juga jelas. Nah itu contoh membaca sebuah teks pelalang. Untuk lebih memantapkan lagi, Bapak akan menayangkan tentang contoh pelalang anggrek dalam bentuk video di YouTube ya. Silakan kalian lihat. Belalang anggrek. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil observasi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Objek yang diobservasi adalah belalang anggrek. Pertama-tama, saya akan menyampaikan informasi umum terkait dengan belalang anggrek. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan manfaat belalang anggrek. Belalang anggrek berguna bagi manusia untuk membasmi hawa berserangga. Karena keindahannya, belalang anggrek juga dijadikan peliharaan. Demikian laporan hasil observasi saya. Terima kasih atas perhatian semua. Oke, luar biasa ya. Dari tayangan tadi sudah dinikmati. Sudah dinikmati belum? Ya. Oke. Untuk selanjutnya dari tadi yang dibacakan oleh teman kalian Selfie ya, yang kedua oleh Zaida, yang berikutnya dari tayangan video, bagaimana cara menganalisis strukturnya. Ada lagi istilah-istilah dalam kalimat-kalimat daripada belalang anggrek yang siapa? Oh Uji, apa Ji? Apa yang dimaksud dengan tungkai? Apa? Apa yang dimaksud dengan tungkai? Tungkai ya. Paragraf berapa Ji di situ Ji? Tungkai itu terkait tentang bagian bawah tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak tubuh. Jadi tungkai itu Uji itu bagian bawah tubuh manusia ya, yang berfungsi sebagai alat gerak tubuh. Oke, luar biasa. Ada lagi yang tanyakan terkait tentang teks LHO, tentang belalang anggrek? Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita mencoba apa sih strukturnya kan? Apa sih definisi umumnya? Apa definisi bagian isinya? Apa definisi bagian manfaatnya? Kira-kira jawabannya adalah ada di dalam teks buku paket. Kita lihat halaman 7. Kemudian ada juga paragraf yang keempat. Menjelaskan apa? Makanan belalang anggrek. Makanan belalang anggrek. Kemudian paragraf yang terakhir, paragraf 5, menjelaskan tentang apa? Daun hidup. Tentang Daun hidup. daun hidup. Ya, itu. Jadi pahami? Ya, tentang bentuknya semuanya. Silakan dicatat, Bapak kasih waktu 5 menit untuk tadi struktur. Nomor 1, jawaban tentang belalang anggrek. Jawabannya itu nomor 7. Sudah selesai? Kalau sudah, sekarang kita kerja kelompok. Jadi Bapak melakukan tugas kelompok mempresentasikan tentang menganalisis struktur teks LHO tentang pembelajaran. Bapak membagi kelompok 4 kelompok. Ya. Bapak, gimana kalau kelompoknya yang kelas 1 itu aja Pak? Oh, kelompoknya sudah ada ya. Karena sudah waktu pada pertemuan yang lalu kan sudah pernah dibuat kelompok ya, kelas 2. Kelompok 1 siapa? Oh, Selfie. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Ada ya. Kelompok 2. Nah, sekarang sudah secepatnya coba kelompok 1 mana ngaco? Kelompok 1 pindah ke sebelah sini. Sudah, semuanya sudah rapi. Oke, perhatikan. Kelompok 1 mana ngaco? Kelompok 1 semuanya ngaco. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kemudian kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ya. Kelompok 4. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang.
Sudah selesai ya? Sudah siap? Menyampaikan hasil struktur tes LHO? Sudah siap? Ya. Untuk kelompok 1 di sini sudah ada nama-namanya ya. Selfie tidak. Silakan di ke depan. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 1. Saya Selvi. Saya Fikri. Paragraf 1 merupakan pernyataan umum atau klasifikasi sering dimanfaatkan oleh Pak Tani ketika masuk musik kemarau. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Sabrina Fajari Putri. Saya Sabi. Saya Siti. Paragraf 1 merupakan pernyataan umum atau klasifikasi masuk musim kemarau. Silakan. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 3. Tadi kita sebas-sebas. 3 di sini ya. Dan kelompok 4 sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi Tonger. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, oke. Perhatikan semuanya. Untuk kelompok 1 kemampuan isi teks, kemudian kemampuan menyampaikan alasan sudah ada di poin keempat, sudah bagus. Tepuk tangan. Ini kelompoknya Paulia, ya. Kelompok 4 ini ketika menyampaikan sudah bagus, poin juga. Tepuk tangan untuk kelompok. Baiklah, sebagai refleksi terakhir, ini ada ujian sumatif cukup 5 menit, soalnya ada 5 soal terkait tentang pilihan ganda soalnya. Sudah siap? Siap. Oke, ya. Pimpinan kelas diambil semuanya. Oke, perhatikan semuanya. Terima kasih ya pada pertemuan kali ini kita sudah belajar terkait tentang analisis kebutuhan LHO dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya, dan semoga apa yang Bapak berikan pada materi ini ada banyak kebermanfaatan untuk kalian dalam memahami tentang analisis kebutuhan teks LHO. Dan untuk minggu ke depan Bapak akan membahas tentang aspek pembahasan dalam teks laporan observasi. Silakan dipelajari di rumah, dan yang sudah Bapak sampaikan silakan kalian belajar dengan cepat supaya ilmu yang didapatkan pada ini bermanfaat. Untuk mengakhiri ini, mari kita bersama-sama membacakan ayat Muhammadah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.